Oke guys, jadi dalam video kali ini saya mau share tentang salah satu unit usaha saya, yaitu adalah Eskotel. Jadi Eskotel ini adalah sebuah perusahaan operator hotel, sesimpel itu. Nah, gimana bisnis modelnya, inilah yang saya akan share dalam video kali ini. Jadi mudah-mudahan bisa ngasih ide, ngasih inspirasi mungkin kalau kamu lagi cari-cari ide, atau mungkin kalau misalnya nanti kamu bisa berpikir, wah kita bisa kolaborasi. Nah, saya sangat-sangat welcome. Nanti kamu bisa kontak saya di Instagram pribadi saya @gdebp. Nanti saya akan tulis kontaknya di bawah ya. Siapa tahu kita bisa kolaborasi, kita bisa partneran. Nanti kita bisa sama-sama cuan. Jadi di Eskotel sendiri itu model bisnisnya ada dua. Yang kita lakukan itu ada dua macam. Yang pertama adalah ya kita sesimpel mengoperatorkan sebuah hotel. Jadi kalau misalnya ada orang punya hotel gitu kan, mungkin dikelola sendiri sama ownernya, nggak laku atau sepi, occupancy rate-nya sedikit itu maksudnya di bawah 50%. Bisa kontak kita. Kalau misalnya pas weekend 60%, tapi pas weekdays cuma 20%, bisa kontak kita. Jadi kita bisa lihat apakah bisa dinaikkan occupancy rate-nya, apakah harganya misalnya tidak memberikan the best value for money, atau mungkin kualitas bangunannya atau servisnya, kita bisa cek. Nah kalau misalnya menurut kami, menurut Eskotel, wah ini masih potensinya masih bagus nih, masih bisa ditingkatkan, oke kita bisa ngobrol. Kalau ternyata setelah kita cek, oh ternyata ini udah mentok memang segini, ya udah. Kita nggak maksain untuk mengelola sebuah properti, tapi paling tidak kalau misalnya nanti kamu punya bangunan hotel atau punya kos-kosan yang kriterianya tuh kayak kamar mandinya dalam semua ya, nggak boleh ada kamar mandi luar, karena kalau hotel tuh kamar mandi harus di dalam, kita bisa ngobrol. Atau kamu punya teman, punya kenalan, punya saudara yang punya hotel dikelola sendiri dan nggak maksimal, nah bisa ngobrol sama kita. Oke, saya izin ya, saya sebut merek aja supaya kita sama-sama fair, supaya sama-sama clear. Ada yang nanya, apakah Eskotel ini sebagai operator tuh sama kayak Oyo, sama kayak Red Doors? Jawabannya beda. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau Eskotel ini kita ngelola semuanya, sampai rekrut karyawan, sampai cuci spray, sampai servis AC, sampai ya ngurus semuanya deh, maintenance, operasional, rekrutmen, mencat karyawan, itu semuanya kita tuh. Sedangkan kalau misalnya brand-brand yang tadi saya sebut, itu mereka hanya branding saja dan marketing aja. Jadi landlord atau owner itu masih ngurus staffnya, masih ngurus maintenance bangunan, tuh owner semua yang ngurus. Bedanya itu. Jadi kayak Oyo, Red Doors itu sama kayak Traveloka sebetulnya. Sama kayak Traveloka, sama kayak Booking.com. Cuman bedanya kalau Red Doors, Oyo ya mereka juga pasang brand mereka di hotel-hotel yang kerjasama, gitu sih bedanya. Nah lalu kemudian itu model bisnis yang pertama, di mana kita ngelola aja. Tentu saja nanti ada perjanjian kerjasamanya, dan sama satu lagi, kita itu nggak perlu biaya apapun di depan. Jadi nggak ada yang namanya franchise fee, itu nggak ada. Jadi kita bener-bener sharing profit, sekali lagi sharing profit, jadi bukan sharing revenue. Kalau tempat lain mungkin sharing revenue, misalnya mereka ngambil 10% dari revenue atau ngambil 15 atau 20% dari revenue. Nah kalau Eskotel itu sistemnya sharing profit, dan biasanya kita itu sharingnya adalah 70-30. Oke, jadi 70 buat owner, buat landlord, lalu kemudian 30%-nya untuk Eskotel, tapi dari profit. Jadi kalau misalnya satu bulan nih, contoh kita omset 1 miliar misalnya, ini contoh aja ya, 1 miliar omsetnya. Lalu kemudian karena ada perbaikan, karena ada maintenance, ada segala macamnya, kita nggak tahu ya, misalnya ternyata pengeluarannya 1 miliar juga, artinya kan nggak ada profit. Nah kalau nggak ada profit seperti itu, maka ya Eskotel kerja bakti. Jadi Eskotel juga sangat berkepentingan untuk membuat owner hotelnya, owner bangunannya itu juga profitable, karena kita dibayar dari persentase profit yang diterima oleh owner gitu kan. Jadi jangan lihat angka 30% profitnya, kok 30% kayaknya gede banget. Sebenarnya nggak juga, karena pertama kita nanggung resiko juga. Kalau ternyata tidak ada keuntungan, bukan tidak ada pemasukan ya, omset ya pasti ada lah. Cuman kalau tidak ada keuntungan karena misalnya
manajemennya boros gitu kan, terlalu besar pengeluarannya, ya kita juga nggak dapat apa-apa kayak gitu. Nah sebaliknya kalau misalnya kita ngambil dari omset, kalau misalnya kita ngambil 10% dari omset deh, jauh kan bedanya, 30% dan 10%, kelihatannya 10% itu dikit, cuma 10% dari omset. Kalau misalnya nih omsetnya 1 miliar, ternyata pengeluaran 1 miliar juga. Nah jangan lupa kita udah ngambil tuh 10% atau 100 juta kalau dari omset. Jadi kita sekali lagi ngambil dari profit. Jadi kita pastikan owner untung baru kita untung. Nah itu kalau yang sebagai operator. Yang kedua itu adalah kita sebagai developer juga sekarang. Developer tuh maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ada tanah dan kita lihat, oh ini potensi banget nih buat dibangun hotel. Ya udah, kita akan buatin RAB, RAB itu maksudnya rencana anggaran biayanya ya. Jadi buat ngebeli tanahnya berapa, buat perizinannya berapa, buat biaya notaris dan segala macamnya berapa, biaya ngebangunnya berapa, biaya arsiteknya berapa, itu semuanya kita hitung tuh. Sampai biaya persiapan pembukaannya, sampai openingnya kita hitung semua. Sampai biaya cadangan untuk operasional selama 3-6 bulan, itu semua kita hitung. Jadi misalnya nih, ada sebuah lahan perlu biaya sampai running itu adalah anggap aja 15 miliar, contoh ya, 15 miliar dari beli tanah sampai ngebangun, sampai jadi, sampai operasional, sampai running, sampai biaya cadangan operasional pun ada. Nah contoh perlu 15 miliar. Lalu apa yang kita lakukan? Kita akan jual RAB itu, kita bukan akan jual RAB-nya, kita akan presentasikan RAB itu ke potential investors kayak gitu. Jadi ada nggak investor yang mau gabung untuk bangun hotel dengan harga 15 miliar? Oke, kalau misalnya dapat single investor, wah kita happy banget tuh kalau dapat satu investor tuh yang oke, saya siap support Escotel 15 miliar. Pembagiannya gimana? Balik lagi, semua saham itu jadi miliknya investor. 100% itu akan ada tercantum di akte PT. Karena itu kan punyanya investor, karena dia yang biayain. Escotel nanti ketika hotelnya udah running akan mendapatkan 30% dari keuntungan operasional. Jadi sama kayak yang pertama. Jadi bedanya adalah yang pertama itu adalah si orang punya hotel, ada orang punya hotel, kita yang kelolain. Yang kedua dari tanah kita cari investor lah yang jadi ownernya nanti gitu. Nah ketika investor jadi owner, apa yang terjadi? Semua keuntungan dari capital gain-nya di masa depan itu akan jadi miliknya si investor. Karena gini, tanah plus membangun itu kan HPP-nya ya, beli tanah plus ngebangun. Jadi itu capitalnya, capex-nya, pengeluaran modalnya itu 15 miliar. Tapi ketika hotelnya udah berdiri, itu valuasinya udah nggak 15 miliar lagi, appraisal udah nggak 15 miliar lagi. Jadi kalau misalnya memang bentuknya bagus, estetik, itu bisa jadi misalnya jadi 20 miliar. Itu biar gampang aja yang hitungnya, jadi 20 miliar. Lalu kemudian ketika bisnisnya udah jalan, apalagi profitable, udah ada cash flow-nya, plus asetnya juga udah ada, dan syukur-syukur surrounding-nya juga berkembang, jalannya makin bagus, lingkungan makin rame, tiba-tiba di sebelah ada sekolah baru dibangun, ada Indomaret baru dibangun misalnya, itu bisa jadi dari 15 miliar. Modal awalnya itu jadi 30 miliar valuasinya, apalagi nanti setelah berjalan selama sekian tahun lingkungannya makin maju dan segala macamnya, itu bisa naik lagi tuh valuasinya. Anggap aja misalnya valuasi dari 15 miliar jadi 30 miliar. Nah selisih 15 miliar dari kenaikan capital gain-nya itu milik siapa? 100% milik investor. Enak apa enak banget. Jadi kalau misalnya suatu hari hotelnya laku terjual di harga 30 miliar, ya udah itu jadi milik si investor semuanya. Nah itulah asiknya kalau invest di Escotel sebetulnya. Jadi capital gain itu murni menjadi milik pemodal, milik investor. Escotel sama sekali nggak ngambil dari capital gain-nya, karena Escotel hanya ngambil dari keuntungan operasionalnya saja kayak gitu. Jadi dua model bisnis itu yang dilakukan oleh Escotel. Jadi mudah-mudahan kita bisa kolaborasi, bisa kerjasama. Sekali lagi kontak saya aja di Instagram @gdbp, nanti ada di description atau ada di kolom komen. Oke, mungkin itu yang saya mau share. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you.